أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita rahmat dan ridhonya, sehingga dengan itu semua Allah masih mengizinkan diri kita untuk hidup dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perangai yang indah dan akhlak budi pekerti yang mulia, sehingga patutlah Rasulullah itu menjadi suri tauladan bagi setiap hamba Allah yang mampu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, ayah bunda serta para sahabat channel Halqa Kids yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sama-sama telah kita dengarkan lantunan Quran surat Al-Baqarah ayat ke-185 sampai ke-186. Insya Allah ayat ini adalah ayat yang sudah sering kita dengar, terutama di malam-malam Ramadan ketika sholat tarawih. Karena ayat ke-185 ini menceritakan mengenai nuzulul Quran. Alhamdulillah telah hadir bersama kita akan membahas ayat ini, tafsir ayat ini bersama guru kita, Al-Mukarram Kiai Haji Syahrir Nuhun. Semoga Allah jaga beliau, semoga Allah rahmati beliau. Semoga kita semua sama-sama bisa istiqomah dalam kebaikan ini. Tentu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda serta para sahabat channel Halqa Kids, mari sama-sama kita dengarkan, mari sama-sama kita simak penjelasan serta tafsir ayat nuzulul Quran ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185 yang akan dijelaskan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Kiai Haji Syahrir Nuhun. Kepada Ustadz kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du.
para pendengar Halqa Kids, ayah bunda sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai hudan, petunjuk bagi seluruh manusia. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan untuk memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat tersebut. Ayah bunda, para pemirsa Halqa Kids yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan momentum nuzulul Quran, maka tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas atas petunjuk tersebut, dan sebagai furqan, pembeda yang paling nyata antara kebenaran dengan kebatilan. Ayah bunda, para pemirsa Halqa Kids yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dan Al-Qur'an adalah dua hal yang sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk dipisahkan. Karena di dalam bulan Ramadanlah Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat di dalam ayat tersebut. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maksudnya pertama kali. Sehingga Ramadan selain dinamakan dengan Syahrul Siyam, bulan puasa, juga dinamakan dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Oleh karena itu, ayah bunda sekalian, para pemirsa Halqa Kids yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kepada kita semua untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk mendidik dan membiasakan anak-anak kita berinteraksi lebih intensif lagi dengan Al-Quran. Dalam bentuk yang pertama, menanamkan di dalam hati anak-anak kita keimanan dan kecintaan kepada Al-Quran. Keimanan bahwa Al-Quran benar-benar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar keimanan tersebut, maka anak-anak kita akan mempunyai adab, akan memberikan penghormatan yang lebih terhadap Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab atau buku-buku yang lainnya. Kecintaan kepada Al-Quran akan mendorong anak-anak kita untuk semakin memperbaiki interaksinya, hubungannya dengan Al-Quran. Yang kedua, yaitu membiasakan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Mari sebagai orang tua, kita temani anak-anak kita setiap hari untuk membaca Al-Quran. Jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa membaca Al-Quran bersama dengan anak-anak kita. Meskipun hanya beberapa ayat saja. Bukankah dengan membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan aneka macam kebajikan dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW menjanjikan, Man qara'a harfan min kitabillah, falahu hasanah, walikulli hasanah, bi'asri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka untuk satu huruf itu dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu artinya untuk setiap satu huruf yang dibaca, maka Allah SWT akan memberikan 10 kebaikan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu membiasakan untuk menemani anak-anak kita mendengarkan pembacaan Al-Quran. Jadi sekalipun misalnya bukan kita sendiri, bukan anak kita yang membaca, ada orang lain yang membaca,
ajak anak-anak kita untuk menyimak pembacaan Al-Quran tersebut. Sebagaimana tuntunan Allah di dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka simaklah, dengarkanlah dengan seksama pembacaannya, dan diamlah agar kalian mendapatkan cucuran rahmat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, membiasakan untuk menemani anak-anak kita mempelajari Al-Quran. Tentu sesuai dengan tingkatan umur dari anak-anak kita tersebut. Mulailah dengan membaca surah Al-Fatihah. Saya ingin memberikan wasiat pada diri saya, kepada ayah bunda sekalian. Mari kita sendiri yang mengajarkan pembacaan surah Al-Fatihah tersebut kepada anak kita. Jangan sampai kita memberikan kesempatan ini kepada orang lain. Karena sungguh begitu banyak keutamaan yang akan diperoleh oleh ayah bunda sekalian jika ayah bunda sendiri yang mengajarkan pembacaan surah Al-Fatihah itu kepada anak-anak kita. Mengapa demikian? Karena diharapkan dalam setiap hari, insya Allah surah ini akan selalu dibaca oleh anak-anak kita di dalam rakaat-rakaat sholatnya. Maka untuk setiap pembacaan surah Al-Fatihah tersebut, ayah bunda sekalian tentu juga akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang akan diperoleh oleh anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, biasakanlah untuk menemani anak-anak kita mengamalkan isi dan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran yang telah dibaca tersebut, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Saya berikan satu contoh. Setelah kita mengajarkan kepada anak kita pembacaan surah Al-Fatihah, kita amalkan salah satu ayatnya. Dalam surah Al-Fatihah Allah SWT berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Maka setelah ayat ini dibaca, setelah ayat ini dipelajari oleh ayah bunda bersama dengan anak-anak, maka kita mulai membiasakan anak-anak kita untuk setiap kali mendapatkan sesuatu kebaikan dalam kehidupannya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang berikutnya, persiapkan anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ayo bunda sekalian, Rasulullah SAW menjanjikan apabila ada orang tua yang mengajarkan kepada anaknya Al-Quran, sehingga anaknya itu bisa membaca Al-Quran, lalu setelah dewasa dia amalkan isi dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, maka kedua orang tuanya, catat, kedua orang tuanya, bukan hanya si anak, tapi kedua orang tuanya, kelak di hari kemudian akan dipasangkan di kepalanya mahkota yang terbuat dari cahaya. Mahkota itu jauh lebih terang dibandingkan dengan cahaya matahari yang masuk ke rumah-rumah kalian. Mudah-mudahan ayah bunda sekalian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang menghafal Al-Quran, anak-anak yang gemar membaca Al-Quran, anak-anak yang senantiasa berusaha mengamalkan isi Al-Quran, dan anak-anak yang akan menjadi pembela-pembela Al-Quran, anak-anak yang akan senantiasa memperjuangkan Al-Quran sehingga bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi penjelasan dari guru kita mengenai tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat ke-185. Semoga apa yang beliau sampaikan, apa yang tadi sama-sama kita dengarkan, bisa kita amalkan, bisa kita pahami, serta bisa kita sebarkan kepada yang lainnya. Mungkin itu adalah pertemuan kita hari ini.
Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan keadaan yang jauh lebih baik dan keimanan yang jauh lebih khalis, lebih murni lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga kita semua, Allah istiqomahkan kita semua dalam kebaikan ini di bulan Ramadan. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.